Hubabah Maryam, teman-teman saudara sekalian. Guru saya jumpa sama beliau ketika beliau datang ke Indonesia. Jadi beliau sebenarnya kakaknya Hubabah Nur, guru saya. Saya belajar di Tarim, Hadramaut, Yaman selama kurang lebih 4,5 tahun di bawah asuhan Hubabah Nur bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Nah, Hubabah Nur ini punya kakak lain ibu, Hubabah Maryam, yang adalah istri dari seorang ulama terkemuka di Madinah. Ya, alhamdulillah masih hidup sampai dengan sekarang. Namanya Habib Zain bin Smith. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam sehat afiat, insyaallah. Amin. Ini Hubabah Maryam ini, teman-teman saudara sekalian, itu seorang perempuan yang kalau tadi kamu belajar dari Yukabit tentang bagaimana hablum minallah yang terjalin begitu akrab, yang terjalin begitu erat, yang terjalin begitu indahnya, saya ingin memperkenalkan Hubabah Maryam adalah seseorang yang memiliki hablum minallah, hablum minannas yang begitu indah. Beliau itu kayak gak pernah mikirin diri sendiri, yang dipikirin orang aja. Sampai-sampai begitu masuk ke Indonesia nih, misalnya datang dari Madinah ya beliau, saya jemput di bandara. Itu pertanyaan beliau udah langsung, Halimah, saya mau nuker duit di mana nih? Standar, hampir semua orang kalau pergi ke negara asing nyari tukeran duit, kan gitu ya? Nyari money changer, tahu saya, semuanya juga pasti kayak gitu. Cuman yang beda, kalau kamu nukerin duit mau apa? Mau belanja pasti. Hubabah Maryam, Halimah, saya nanti tolong ya tukerin duitnya nih ya, tapi tukerin duitnya jangan gede-gede, maksudnya jangan pecahan 100 ribuan gitu. Emang berapa pecahan berapa Bapak? Yang cukup buat makan sekali makan gitu, makan sama lauk pauknya. Saya bilang ya 20 ribu udah enak kayaknya Bapak. Ya udah kalau gitu tukerin segituan. Buat apa Bapak? Buat sedekah nak. Sampai Hubabah tuh pernah bilang sama saya, kamu beruntung loh Halimah tinggal di Indonesia. Saya bilang, emang kenapa Hubabah? Di Indonesia banyak pengemis. Lah, heran banget saya. Baru ini saya dengar ada orang yang menganggap keberuntungan saya tinggal di Indonesia adalah karena di Indonesia banyak pengemis. Aneh banget kan? Saya bilang, maksud Hubabah gini, iya di negeri kamu tuh kan banyak orang miskin, banyak orang fakir miskin. Iya oke, itu betul, itu fakta. Tapi maksud saya, apa keberuntungan saya di sana gitu? Kata Hubabah, kamu nggak susah-susah nak, kalau mau sedekah kan enak. Saya kalau mau sedekah ya Allah, meski pergi dulu ke haram, mesti pergi dulu ke Masjid Nabawi untuk bisa nyari orang miskin. Tetangga nggak ada. Kalau kamu bahkan di rumah bisa diketuk pintu, apalagi kalau Jumat pagi, banyak bener yang ketuk pintu saya. Assalamualaikum Bu Haji, sedekahnya Bu Haji gitu. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, seneng bersedekah di luar nalar. Saya nggak pernah ketemu orang lebih seneng berbagi daripada Hubabah Maryam. Nanti tuh beliau seringkali diundang makan di rumah orang-orang yang mampu, tentu saja ya, orang-orang kaya gitu kan, dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang-orang yang memang berharap keberkahan dari beliau gitu. Itu nanti kalau beliau ke tempat orang tersebut, itu udah janjian mas saya, Halimah, nanti kamu pergi ke dapurnya, tanya-tanya sama pembantu di rumah tersebut berapa banyak orang yang kerja di situ, yang kerja jadi pembantu, tukang cuci. Dari situ tuh saya juga tahu bahwa ternyata orang Indonesia nih kalau kaya gila-gila, kayaknya kayak gila. Saya tanya gitu kan, di sini pembantunya ada berapa ya Mbak? Itu orang rumahnya ada 4, suami, istri, anak 2. Saya bilang di sini nih orang yang kerja di sini jadi pembantu berapa orang ya? Mereka itu 12. Hah, 12? Ya Allah, itu satu orang diurusin berapa orang gitu ya? Mungkin itu sampai nggak sempet nyisir karena disisirin. Nggak gitu juga kan? Masya Allah. Nanti tuh Hubabah saya kasih tahu, Hubabah di sini yang kerja 12. Kata Hubabah, ya diem. Itu beliau akan hitung duit gitu.
terus kasihin ke saya, bagiin 200-an ribu atau 300-an gitu. Saya akan ke belakang bagiin. Sampai bapak tuh nggak kemana. Semua orang pasti akan menyambut kedatangannya. Bahkan ke anak-anak kecil. Tiap ketemu anak kecil, nggak hanya hari Lebaran. Asal ketemu anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tuh kumpulin semuanya, sini bagiin gitu. Beliau kemudian bawain permen atau coklat, itu beliau sengaja bawa dari Madinah, teman-teman saudara sekalian, cuman buat bagi-bagiin anak kecil. Katanya Hubabah Maryam, Halimah, Nabi Muhammad tuh senengnya membahagiakan anak-anak kecil. Yuk kita ikutin, kita senengin itu. Kalau kamu bahagiain anak, coba kamu perhatiin, hatimu sendiri tuh akan bahagia. Dan memang subhanallah, beliau akan bagiin anak-anak kecil uang 20 ribuan, ngasih permen, ngasih coklat gitu, sehingga dicintai sama semua orang. Nggak pernah ketemu orang nggak cinta sama Mbak Maryam. Mau yang udah kenal ataupun yang belum kenal, semuanya akan dibuat terkesima, terpesona, tercengang dengan akhlak mulianya beliau, teman-teman sedikit sekalian. Beliau akan tertawa, beliau akan hibur hati orang, beliau akan sampai kalau kita bertamu di rumah beliau, itu beliau suapin satu-satu tamunya. Bukan hanya kepada yang kenal, siapapun aja bertamu di rumah beliau pasti bakal disuapin sama beliau. Sayang aja beliau udah meninggal. Kalau nggak sih mau ajakin ya teman-teman ke Madinah. Disuapin. Masya Allah. Itu hatinya terbuat dari apa sih nggak tahu. Kayaknya jatah rahmatnya Allah waktu diturunin ke hatinya luar biasa banyaknya gitu. Sampai dengan rasa hati penuh kasih sayang itu, beliau menebarkan kasih sayang Allah di atas muka buminya tanpa terkecuali. Semua mendapatkan jatah kasih sayang dari Hubabah Maryam tanpa terkecuali. Satu hari beliau ngajakin saya belanja. Ya Halimah, saya nih mau ada anak saya yang saya kawinin. Mau ngawinin anak. Jadi Hubabah mau beli apa? Saya bilang, saya mau beli kain buat nanti dibikin baju-baju gitu, gaun-gaun gitu, untuk acara hari-hari sudah pernikahan kan perlu banyak gaun gitu ya, orang di negeri sana. Akhirnya saya bilang, ayo deh berangkatlah. Saya sama beliau, sama ada kawan saya lagi satu yang nunjukin tempat-tempat di Jakarta lah gitu ya. Di tengah jalan Hubabah kemudian buka tasnya terus, aduh gimana nih Halimah, kamu bawa uang? Enggak juga Hubabah, saya baru pulang dari Tarim waktu itu, nggak punya banyak uang juga gitu ya. Jadi saya bilang, emang kenapa Hubabah? Kata Hubabah, saya ketinggalan dompet, saya nggak bawa duit. Lah gimana sih ceritanya nih? Orang mau belanja malah kagak bawa duit. Nggak lama kemudian, terus teman saya bilang gitu, dia bilang, saya ada Hubabah, nanti bisa pakai uang saya dulu, nanti Hubabah bisa transfer ke saya. Oh iya, nanti Hubabah bisa kasih uangnya sama saya. Oh udah, alhamdulillah kalau gitu, udah nggak usah balik, kata Hubabah gitu. Jalan nih, nggak lama teman-teman sekalian, ada pengemis di jalanan tuh, di lampu merah, ada lampu merah tuh kan, ada pengemis di jalanan gitu ya, ngetuk pintu. Hubabah langsung dibuka pintunya, beliau kemudian sedekah. Saya bilang, Hubabah, katanya nggak bawa duit, kan bilangnya tadi nggak bawa duit. Terus beliau dengan santainya bilang, kalau duit yang sedekah nggak pernah ketinggalan. Saya sampai bengong setengah mati, ada gitu orang niatnya belanja, duit belanja ketinggalan, tapi duit sedekah nggak ketinggalan. Bagaimana denganmu? Luar biasa teman-teman. Nggak pernah saya lihat di atas muka bumi ini orang lebih senang berbagi, lebih senang ngasih daripada Hubabah Maryam. Nggak pernah ketemu seumur hidup saya sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan satu hari nanti saya ketemu yang lebih daripada Hubabah Maryam. Nanti saya ceritain sama teman-teman, insya Allah. Kesenangannya berbagi luar biasa. Sampai pernah di satu daerah gitu ya, Hubabah lihat ada anak-anak muda zaman itu waktu itu ya, itu mulain pakai baju yang robek-robek gitu loh, bawa gitar, nongkrong di jalanan gitu. Oh,
Halimah sedekahin, kesian bajunya robek-robek. Saya bilangin sama Hubabah, itu Hubabah bajunya robek bukan karena miskin. Terus kenapa tuh? Ya emang modelnya gitu. Astagfirullah. Beliau nggak ngerti kok bisa gitu. Ada orang kaya bisa pakai baju yang nggak robek, malah pilih baju yang robek. Nah itu ya, otak tuh emang suka rada-rada nyeleneh mikirnya. Ini Hubabah Maryam, teman-teman sekalian. Kesenangannya berbagi luar biasa. Seneng ngasih, seneng memberi, dan seneng menyenangkan hati orang. Tidak suka melukai hati siapapun, bahkan anak kecil sekalipun. Beliau itu ke Indonesia nih, kan jarang-jarang, kadang 2 tahun sekali waktu masa hidupnya beliau ya. Jarang-jarang gitu beliau ke Indonesia, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan ketemu kan sama banyak orang. Tapi tiap ketemu sama orang itu beliau hafal namanya. Sampai saya tuh heran gitu. Satu hari saya bilang, Hubabah, kok bisa sih Hubabah hafal nama-namanya orang tuh begitu banyak gitu. Banyak banget nama orang di Indonesia yang Hubabah hafal gitu. Ya kalau kayak gini, majelis gini, beliau nggak hafal. Maksudnya orang-orang yang deket gitu, orang-orang yang kalau kita ketemunya 3 tahun sekali kan belum tentu, betul nggak? Dan ketemunya sekali doang gitu kan, 2 kali gitu. Jadi kan suka lupa kan. Ini beliau nggak ada lupa-lupanya. Beliau kemudian bilang, Halimah, orang tuh kalau disebut namanya, diingat namanya senang. Jadi saya berusaha untuk mengingat nama setiap orang buat menyenangkan orang. Kepikir, saya bilang gimana caranya? Setiap kali orang sebut namanya kamu ulangi, terus saja kamu ulangi. Misalnya gitu, kamu siapa? Saya Fatimah, gitu kan? Ah, Fatimah apa kabar? Fatimah kemarin gimana urusannya? Udah beres? Fatimah udah nikah? Fatimah terus gitu, Fatimah. Nanti kamu akan ingat, kata Bapak gitu. Oh, saya praktekin, nggak ingat juga. Masya Allah, kesenangan untuk menyenangkan orang lain, bahkan kepada anak kecil. Pernah satu waktu kami ada di Surabaya, Sohibul Bednya itu karena kepengen banget anaknya deket sama Hubabah. Hubabah ada jadwal ke pondok pesantren, anak-anaknya disuruh ikut satu mobil sama Hubabah. Anak-anaknya juga seneng karena Hubabah orangnya memang ya kayak gitu itu, maksudnya nggak bikin sungkan, nebar kasih sayang gitu. Jadi ini ada anak gitu ya, ini Hubabah, ini anak tersebut, sampingnya saya gitu. Iya, kayak gitulah posisinya ya. Oh, Hubabah di tengah, anak ini terus saya gitu di samping Hubabah. Anak itu juga di samping Hubabah gitu. Di tengah jalan, namanya anak-anak ya. Saya nggak ngerti juga gimana ceritanya, mungkin dia belum sarapan atau apa, saya nggak paham. Muntah. Yang muntahannya itu jatuh ke bajunya Hubabah. Yang Hubabah itu mau datang nyampe itu mau langsung ngisi kajian. Mau langsung isi kajian di pondok pesantren yang udah ditungguin ribuan orang di pondok pesantren tersebut. Ini bajunya ketumpahan muntahan seorang anak umurnya kayak 9 tahun gitu. Saya tuh udah yang ya ampun, maksudnya udah gak bisa bayangin gitu kayak apa rasa bersalahnya anak itu, kayak apa gak nyamannya Hubabah gitu kan. Dan biasanya kan kalau secara spontan kayak begitu kan orang akan langsung kelihatan tuh, maksudnya keselnya apa-apanya gitu. Ya ampun nak, kamu kok misalnya gitu ya. Hubabah spontannya beliau ketawa. Jadi begitu gitu muntah di bajunya Hubabah tuh ya. Saya sampai heran gitu. Kan memang ada ya orang-orang kalau kesel ketawa. Kalau marah ketawa ada loh. Ada, kalau takut ketawa juga ada. Saya pernah ketemu itu orang kayak gitu. Jadi pas dikasih tahu sama dokternya gitu, kamu kena sakit ini. Takut. Ya takutnya malah ngakak. Dibilang ya Allah Ustazah, saya sampai bingung. Karena saya tuh Ustazah kalau takut saya ngakak Ustazah, ya Allah. Gimana tuh? Lagi ada-ada aja. Jadi Hubabah ini begitu kejadian kayak gitu, beliau malah ketawa gitu. Terus Hubabah begitu habis saya ketawa, beliau bilang kayak gini, ya Allah, saya ingat lagi zaman saya kecil, saya persis kayak kamu nak. Jadi anaknya tuh langsung senyum. Terus dia bilang,
maaf bapaknya bilang nggak apa-apa, kamu persis sama kayak saya waktu zaman saya kecil. Saya kalau dibawa kemana-mana sama abah saya sama umi saya suka muntah juga. Dan langsung cair, begitu luas hatinya. Kayaknya tuh yang tumpah ya udah biarin muntahannya aja, hatinya jangan sampai tergores, hatinya jangan sampai terluka. Masya Allah. Begitu nyampe ke pondok pesantrennya, babah langsung pamitan dulu kamar mandi sambil minta tolong sama saya, tolong Halimah carikan daster atau apapun. Beliau bilang sambil ininya minta tolong dicucikan. Udah santai aja beliau. Beliau kemudian pakai dasternya Sohibul Bednya seneng. Babah memberikan kajian dengan pakai baju dari beliau gitu, baju dasarnya beliau. Habisnya selesai dipakai sama babah itu disimpan, nggak dicuci-cuci udah. Berkahnya Hubabah tuh hati, saya pengen pinjem hatinya Hubabah Maryam. Kalau lagi ngadepin orang berasa berat-berat, ya Allah pengen pinjem saya rasa hatinya. Bagaimana mungkin bisa memiliki hati seluas itu sehingga tidak ada yang pernah tersakiti dengan ucapannya, bahkan membahagiakan siapapun bersama dengan ucapan beliau. Suaminya, ya Allah, cintanya sama Hubabah Maryam luar biasa. Beberapa tahun sesudah Hubabah Maryam meninggal, saya berjumpa dengan beliau. Saya bilang, Habib, kuluna mushtaqin lakum. Semua orang nih di Indonesia nih pada kangen semua Habib. Masa mata setuju indana. Saya bilang, kapan nih Habib mau datang nih ke kita nih? Kita udah kangen semua Habib, semua Habib gitu. Udah tua ya, udah 70-an, 75-an mungkin, sekarang udah 80-an saya rasa. Saya bilang, kapan Habib mau datang nih? Kita semuanya rindu gitu. Habib Zain kemudian bilang, sejak meninggalnya Hubabah Maryam, istri saya, dia bilang, saya nggak bersemangat lagi untuk pergi kemanapun. Semua tempat hanya akan mengingatkan saya kepadanya. Jadinya saya sedih kalau pergi kemana-mana. Saya jadi mikir, suami saya kalau saya meninggal kira-kira gitu enggak ya? Ya Allah, tercinta di hati suami, ya gimana enggak gitu? Orang modelnya kayak begitu loh, menyenangkan hati siapapun, yang nggak kenal aja bisa disuapin. Anak kecil yang muntah aja bisa disenyumin dengan sebegitu indahnya perlakuan beliau gitu. Gimana dengan suaminya, gimana dengan anak-anaknya? Sampai beliau itu ada satu ini ya. Jadi anaknya, ada anak perempuan yang terakhir, masih ada lagi anak laki-laki yang terakhir. Jadi anak perempuan yang terakhir itu kakak-kakaknya semua udah menikah di usia 20-an tahun, tapi si adik nih, si yang paling kecil ini, dia berusia udah sekitar 23-24an tahun gitu dan belum menikah. Beberapa kali ada yang melamar tapi nggak jadi, beberapa kali ada yang melamar gitu tapi nggak jadi gitu. Jadinya Hubabah Maryam itu kayak kepikiran gitu sama anaknya, ya Allah kesiannya anak saya nih. Sehingga ketika beliau berjumpa dengan orang-orang solehah, orang-orang tua di Indonesia bahkan, itu beliau pasti akan mintain doa buat anaknya. Doain dong anak saya biar cepet-cepet jodohnya gitu. Selalu beliau tuh mengatakan seperti itu gitu. Hal yang wajar, ibu-ibu kan semua kayak begitu kan. Dan memang sunnah untuk kita meminta doa kepada orang lain. Katanya Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikumud doa. Mintalah doa kepada orang lain, kepada saudara-saudara muslimmu. Kamu nggak pernah tahu dari lisan siapa doa diijabah. Jadi Babah nggak pernah gengsi untuk meminta doa kepada orang lain gitu. Walaupun orang, Babah masa saya doain? Enggak, doain beneran. Saya minta kamu doain buat saya, buat keluarga saya, doain buat anak saya biar dia cepet dapat jodohnya. Ada hal yang menarik bahwa pernah waktu saya dengar Hubabah tuh minta doa sama seorang perempuan kayak begitu. Nggak lama habis Hubabah jalan pergi, misalnya mau ke ruangan yang lain untuk makan atau untuk kamar mandi atau apa gitu, si anak ini kemudian, anak yang dimaksud sama Hubabah tadi loh, yang dimintain doa untuk mudah-mudahan cepet dapat jodoh itu, dia kemudian deketin perempuan ini yang dimintain doa sama Hubabah tadi tuh. Dia bilang gini, Umi, Hubabah, tolong ya doain saya biar jangan nikah dulu. Anaknya,
Kan ini kan kebalik-balik nih kan. Anak zaman sekarang anaknya yang pengen nikah. Dia bilang tolong doain saya biar saya jangan nikah dulu. Saya heran gitu. Kenapa gitu saya bilang? Namanya Sakinah. Sakinah, kenapa kamu doanya malah kayak gitu? Dia bilang sama saya, Halimah, Umi saya tuh kan udah tua. Umi ini udah tua. Dia bilang, abah saya kamu udah tahu juga udah tua. Semuanya itu nggak bisa saling bantu satu sama lain. Maksudnya Hubabah Maryam agak susah untuk minta bantu suaminya. Misalnya gitu lagi bangun tidur terus agak berat gitu kan. Agak susah untuk minta bantuan suaminya gitu. Karena suami juga sama-sama tua gitu kan. Dia bilang jadinya minta tolongnya sama saya yang siapin obat, saya siapin vitamin, saya siapin apa segala macam gitu. Halimah, kalau saya nikah pada usia sekarang, di saat kakak-kakak saya semuanya udah nikah, saya akan meninggalkan orang tua saya. Saya akan khidmah kepada suami saya. Saya nggak mau kehilangan kesempatan untuk berkhidmah kepada kedua orang tua saya. Makanya saya minta benar-benar sama semua orang yang ngedoain saya biar cepat dapat jodohnya karena permintaan ibu saya pasti akan minta kepada dia untuk doakan saya agar jangan dulu dapat jodoh saya. Sebab saya masih ingin berkhidmah kepada kedua orang tua saya. Bagi saya, berkhidmah kepada kedua orang tua saya adalah surga saya di atas muka bumi ini. Ibunya solehah, ayahnya solehah, ya anak juga gini solehah. Yang sering terjadi sama kita nih kan nggak gitu. Ibunya mendidik anak seperti yang dia mau, diomelin, diiniin, suruh kerja, suruh kamu nggak bakti sama saya sebelum kamu bisa beliin saya ini, sebelum kamu berangkatin mama pergi haji. Waduh, berat bener. Si anaknya juga gitu, mama nih nuntut mulu sama anak. Berikan kebebasan kepada anak, mama kalau nggak saya laporin Polda nih mah. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, belajar untuk bisa menebarkan kasih sayang. Hubabah Maryam kepada anaknya kasih sayang sampai beliau meninggal. Waktu beliau meninggal, saya ada di Saudi Arabia. Subhanallah, saya mau minta sama Allah, ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Saya cintanya sama perempuan ini luar biasa. Saya anggap ibu bagi saya, ibu saya. Saya dengar suara beliau begitu parau, telepon saya untuk minta saya bersedekah. Halimah, rekening kamu nomornya masih sama. Iya Hubabah masih sama. Kenapa emang? Saya mau sedekah ya nak, saya mau transfer, tolong bagi-bagiin sedekah saya sama orang-orang miskin yang kiranya dipakai sama mereka buat makan. Saya kepengen masih bisa memberikan makan kepada hamba-hambanya Allah. Saya bilang marhaba Hubabah. Terus saya tanya, Hubabah kayaknya suaranya lagi sakit. Iya, saya lagi sakit, doain ya, mudah-mudahan bisa sabar. Suara terakhir beliau, habis saya minta beliau berdoa, doain saya, bahkan beliau lagi sakit gitu masih doain saya. Nah, habis selesai saya tutup teleponnya, saya doa minta sama Allah, ya Allah, saya cinta pada beliau, saya minta untuk dihadirkan kalau ada sesuatu terjadi sama beliau. Kalau beliau sampai nggak ada umur, saya minta dihadirkan. Subhanallah, Allah ijabah. Mungkin karena kemuliaan Hubabah Maryam juga ini teman-teman sekalian. Jadi saya lagi umroh. Pas saya lagi ada di sana, saya jenguk beliau di Madinah. Pas saya pergi ke Mekah, dengar kabar beliau meninggal dunia. Waktu saya jenguk beliau di rumah sakit, habis dari rumah sakit saya ke rumah beliau dan saya ketemu sama anak perempuan yang tadi nih, yang Sakinah ini. Saya begitu ketemu sama dia gitu, dia pelukin saya pelukin dia, nangis berdua kita. Terus dia bilang begini nih, anaknya nih yang belum nikah nih. Dia bilang, khalas Halimah Hubabah beturuh. Udah nih Halimah, Hubabah akan segera berangkat. Hubabah mau jalan nih, dia bilang. Saya bilang sama Sakinah ini, jangan gitu Sakinah, kita harus doain biar Hubabah panjang umur.
Kita nggak boleh putus asa, saya bilang. Kita harus doain biar Hubabah panjang umur. Sakinah bilang, Halimah, saya adalah orang nomor 1 yang mendoakan beliau panjang umur. Saya sampai doa minta sama Allah, ya Allah panjangin umur umi saya. Walaupun terbaring di atas tempat tidur, nggak apa-apa, buat saya urusin, buat saya baktiin. Saya nggak apa-apa, saya sakit, terbaring di atas tempat tidur berapa tahun gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Yang penting umi saya ada bersama dengan saya. Buat saya dia bukan hanya umi Halimah, ibu juga, saudara juga, kakak yang menyenangkan juga, kawan bercerita juga. Dia buat saya adalah semua orang. Kalau beliau nggak ada umur, saya yang paling sedih di antara semuanya. Saya bilang, terus kenapa kamu berkata tadi Hubabah mau pergi gitu? Dia bilang, tadi pagi nih sebelum Hubabah dipakein oksigen yang membuat beliau nggak bisa bicara, nggak enak bicara, tidak memungkinkan untuk bicara. Dia bilang beliau minta dikumpulin anak-anaknya. Beliau kemudian bilang sama anak-anaknya, khalduni aruh, udah ya nak, biarin umi jalan, biarin umi berangkat. Bukan meninggal ya, bahasa mereka ini ya, berangkat, karena memang perjalanan hakiki ke sana. Dunia ini nih sebentar aja gitu, mau nyusun bekal, habis itu dibawa nih buat berangkat gitu. Beliau mengatakan, khalluni aruh, wahai anakku sayang semuanya, biarkan aku pergi, ikhlaskan aku pergi. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah takut. Kam qad sawwali rabbi fil jannah, berapa banyak yang Allah sudah siapkan untukku di surganya. Kalian gak usah khawatir, umi udah diperlihatkan sama Allah, sudah begitu banyak yang Allah persiapkan untuk umimu ini di surga. Maksudnya dari kenikmatan-kenikmatan dari sejak alam barzah dan lain-lain. Ya gimana nggak disenengin sama Allah? Hidupnya isinya cuma nyenengin orang terus. Suaminya dibuat seneng, anaknya semua dibuat seneng, keluarganya dibuat seneng, saudaranya dibuat seneng. Nggak ngerti nyakitin hati orang, tapi selalu membuat senyum orang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ya Allah, ingin rasanya hati ini kecipratan dari kebaikan-kebaikan hati yang Allah karuniakan kepada Hubabah Maryam. Kemampuan untuk bisa menebar kasih kepada siapapun, kemampuan untuk memberikan kasih sayang kepada siapapun, kemampuan untuk mencintai setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa teman-teman sekalian. Habis selesai beliau bicara seperti itu, giliran saya yang gantian nangis. Habis itu dapat 2 hari kemudian saya dengar kabar beliau meninggal dunia. Kami pun bertakziah ke sana, balik dari Mekah ke Madinah. Dan setiap kali saya datang ke Madinah, anak-anaknya selalu punya cerita, termasuk cerita ini nih yang diceritakan oleh salah satu putrinya yang lain, bukan yang ini ya, bukan yang tadi saya ceritain. Beliau cerita, dia nanya sama saya gini, Halimah, Bahwa Maryam kan dulu sayang sama kamu, dekat sama kamu. Saya bilang iya. Kamu pernah mimpi Bahwa Maryam nggak? Nggak pernah. Saya bilang nggak pernah saya mimpi Bahwa Maryam, sampai saya sedih gitu. Karena saya nggak pernah mimpi beliau gitu, padahal cukup dekat gitu kan. Katanya putrinya, sama, kita anak-anaknya nggak pernah mimpi. Akan tetapi Halimah, subhanallah, Bahwa Maryam nggak pernah ninggalin kita semuanya. Benar-benar ya yang Allah Subhanahu wa taala bilang, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadina apa tuh? Lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, janganlah kalian sangka orang yang matinya di jalan Allah. Orang mati di jalan Allah itu bukan hanya mati di medan peperangan, tapi orang yang matinya di jalan Allah karena mereka hidupnya di jalan Allah. Bahwa Maryam ini kan hidupnya menebar rahmat kasih sayangnya Allah.
Teman-teman sekalian, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Mereka nggak mati, bal ahyaun. Mereka hidup. Indallah, di sisi Allah, yurzaqun, diberi rizki. Diberi rizki. Katanya para ulama, dan kalau mereka diberi rizkinya banyak kan bisa berbagi bahkan dari alam barzahnya. Makanya kenapa saya adalah salah satu di antara yang senang untuk berziarah ke makam para wali, dengan syarat ini ya, makam para wali, kubur para nabi. Saya senang berziarah kepada mereka karena saya yakin mereka punya sesuatu untuk bisa dibagi kepada orang yang hidup dari ampunan Allah ketika kita meminta kepada Allah dengan keberkahan mereka. Ya Allah, dengan keberkahannya beliau ini ya Allah, karuniakan kepadaku ampunan, karuniakan kepadaku kebaikan-kebaikan yang kau berikan padanya. Ya Allah, akhlaknya mereka ya Allah, karuniakan juga kepada saya. Ya Allah, ketawaduan mereka karuniakan juga kepada saya. Ya Allah, kebaikan hati mereka karuniakan juga kepada saya. Teman-teman sekalian, kata anaknya cerita, kami nih Halimah, satu hari kami mau masak gitu ya. Terus kami ingat beberapa hari mau masak gitu, kami ingat ada satu bumbu yang Hubabah itu dapat dari Indonesia. Beliau kalau masak itu selalu pakai bumbu itu, entah mungkin daun salam atau apa yang nggak ada di sana gitu. Kami cari tuh bumbu itu nggak ketemu. Padahal rencananya kami berapa kali tuh asalnya waktu itu sempat lihat gitu tuh bumbu ada di dapur gitu. Mau kami buang karena kami nggak biasa menggunakannya. Akan tapi kami pikir, oh ini punyanya Hubabah Maryam, sayang nih kalau dibuang, punyanya Umi nih. Jadi mendingan kita masak aja, masak daging, terus bumbu ini dipakein, terus dagingnya, masakannya kita bagi-bagiin sedekah buat Umi. Jadi ini bumbu ini nggak kebuang gitu. Mereka udah sepakat kayak begitu, mau masak bumbunya nggak ketemu. Sampai akhirnya ya udah deh gitu, udah nggak jadi masak tuh hari. Udah besok aja nanti kita cari lagi, kita baru akan masak. Dia bilang pagi hari Halimah, telepon di rumah nih berdering. Saya angkat dari kerabat jauh kami, entah mungkin sepupu Hubabah Maryam, pokoknya dari kerabat jauh gitu. Dia bilang kayak begini, saya tadi malam dimimpiin ibu kalian Hubabah Maryam. Dia bilang sesuatu perkataan saya nggak ngerti. Dia bilang tapi karena ini pesan jadi saya sampein aja. Apa pesannya? Dia bilang bumbunya di belakang kulkas. Bumbunya di belakang kulkas, dikasih tahu dari alam barzah, teman-teman. Luar biasa bener. Dia bilang kali yang lain, dia bilang kami itu kalau bulan Ramadan setiap di awal Ramadan kami akan bikin syurbah banyak-banyak, bubur kambing. Kami akan bikin banyak-banyak, kemudian kami simpen gitu ya, kayak sepanci kecil disimpan gitu, diikat gitu, masukin ke freezer. Nanti setiap kali ada tamu kita masak bubur syurbah itu untuk kita hidangkan tamu. Tapi itu di masa hidupnya Hubabah Maryam. Kami kemudian merasa bahwa sesudah kewafatan Hubabah Maryam kami keberatan untuk itu. Jadinya kami bilang udah deh nggak usah masak kayak gitu kan berat, mana nggak ada pembantu kita sekarang gitu kan. Udah aja deh kita kalau ada tamu ya udah suguhin aja sambusa, suguhin makanan-makanan kecil, kurma apa gitu sama kopi gitu kan. Udah kayak gitu aja. Semua sepakat untuk kayak begitu. Dia bilang, kami pun tidur. Pagi-pagi hari ada bibi saya, dia bilang, dia datang ke rumah kami, kemudian dia bilang, saya tadi malam dimimpiin ibu kalian. Ibu kalian bilang jangan kurangin yang buat tamu beliau setiap bulan Ramadan. Tetap ingin berbagi, tetap ingin menghormati tamu walaupun dari alam barzakh, teman-teman. Kebayang betapa sangat agungnya mereka ini, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu, cerita ini sangat akurat karena saya melihatnya dengan kedua mata saya mendengarnya dengan kedua telinga saya. Bukan cerita dari negeri antah berantah atau kejadian ratus ribu tahun yang lalu, bukan, teman-teman saudaraku sekalian. Walaupun cerita yang pertama juga akurat, bahkan paling akurat karena yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Tapi ini teman-teman sedikit sekalian, saya saksi dari kehidupan seorang perempuan solehah yang sepanjang hidupnya senantiasa menebarkan rahmat terhadap siapapun. Dan saya juga yakin di hari akhirat nanti berapa ribu saksi sedekah beliau. Di hari akhirat nanti berapa rombongan yang akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan beliau.